New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.gri-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita bangkit berdiri untuk mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Satu Tawarik 29 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ibadah kita pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian ini, Selamat, yang boleh digubah oleh Fanny J. Crosby.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengumandangkan akan Injil Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah Tuhan anak domba yang telah disembelih untuk dosa-dosa kami, boleh kami siarkan, dan orang-orang yang belum bertobat kepada Tuhan boleh kembali kepada Tuhan. Kami serahkan sungguh hidup kami, sungguh-sungguh menjadi hidup yang boleh diperkenan oleh Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini, Tuhan pimpin kami, dan sekali lagi kami boleh ingin berjumpa dengan Engkau dan boleh diberikan satu makanan rohani yang membuat kami dipuaskan dan makin bertumbuh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat pujian sekali lagi, lagu nomor 2, Yesuslah terang dunia. Kita angkat pujian ini bait yang pertama sampai dengan bait yang keempat, Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Mari kita membuka bacaan Alkitab kita dari Mazmur 69. Mazmur 69 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini dari 20 sampai dengan 29. Kita membacakannya bersama-sama. 1, iya. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat.
Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka. Dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Di dalam Tuhan ada terang, di luar Tuhan kegelapan. Inilah yang kita baca di dalam Mazmur 69 ayat 20 sampai dengan 29. Di luar Tuhan adalah kegelapan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesuslah terang dunia. Bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Seluruh dunia tersesat dalam dosa, Yesuslah terang dunia, bersinar cerah kemuliaannya, Yesuslah terang dunia. Terimalah terang rahmat-Nya, terang yang bercahaya gemilang. Ku yang buta dapat melihat, Yesuslah terang dunia. Hidup dalam Kristus tak kenal gelap, Yesuslah terang dunia. Berjalan dalam terang pimpinannya, Yesuslah terang dunia. Terimalah terang rahmat-Nya, terang yang bercahaya gemilang. Ku yang buta dapat melihat, Yesuslah terang dunia. Hai yang telah dibutakan oleh dosa, Yesuslah terang dunia. Fajar terbit bagi yang menyambutnya, Yesuslah terang dunia. Terimalah terang rahmat-Nya, terang yang bercahaya gemilang. Ku yang buta dapat melihat, Yesuslah terang dunia. Bait yang keempat, bangkit berdiri. Surga tak perlu sinar matahari, Yesuslah terang dunia. Domba Allah terang kota abadi, Yesuslah terang dunia. Terimalah terang rahmat-Nya, terang yang bercahaya gemilang. Ku yang buta dapat melihat, Yesuslah terang dunia. Kita akan mengangkat pokok doa, 2 pokok doa pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa secara pribadi. Kan setiap dosa-dosa kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh serahkan akan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dapat mengungkapkan akan setiap dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Bahkan Tuhan tidak melihat kami menjadi orang-orang yang munafik, tapi kami boleh belajar bagaimana kami boleh terbuka di hadapan Tuhan, transparan di hadapan Tuhan. Betapa sulitnya kami tanpa Tuhan. Kami sungguh serahkan Tuhan, ampuni kami untuk setiap apapun yang boleh kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus, amin. Mari kita berdoa untuk doa syafaat yang pertama, yaitu kita berdoa untuk gereja-gereja. Kiranya Tuhan boleh terus menolong agar gereja-gereja tetap setia untuk menyatakan firman Tuhan. Terutama di dalam masa pandemi ini, setiap gereja boleh tetap dengan setia menyatakan akan pengajaran yang sehat, yang membuat jemaat boleh bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar.
Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja boleh tetap memiliki satu kesetiaan untuk memberitakan firman yang sejati. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, di dalam setiap kondisi saat ini, di dalam pandemi ini ya Tuhan, mungkin banyak jemaat yang pada akhirnya sulit sekali untuk hadir secara fisik, atau bahkan mungkin sudah terlalu enak berada di rumah, beribadah di rumah, dan bisa mengikuti akan ibadah dari manapun, dengan gereja dimanapun. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, agar setiap jemaat boleh memiliki satu pertumbuhan yang sehat, walaupun di dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Sehingga kami sungguh berdoa agar setiap gereja-gereja boleh memiliki satu kesetiaan untuk mengajarkan, memberitakan akan kebenaran firman yang sejati, yang membawa kepada satu pengenalan akan Tuhan yang benar, yang membawa setiap jemaat boleh bertumbuh dengan benar. Kami sungguh serahkan ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, sadar sekali bahwa pandemi ini sungguh menjadi satu tantangan yang boleh Tuhan izinkan bagi setiap gereja-gereja. Bagaimana gereja boleh tetap setia melihat akan kondisi yang ada dan boleh mengajarkan, membina, mendidik setiap jemaat untuk setia kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap gereja, Tuhan pimpin seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pengerja, pengurus gereja. Kami serahkan semua bergandengan tangan untuk melayani Tuhan dan membawa jemaat kepada Tuhan dengan satu sikap yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari kita berdoa juga untuk pokok doa yang kedua. Kita berdoa untuk penanganan COVID-19, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kita berdoa sungguh-sungguh kasus ini dengan makin banyaknya polemik, terutama mengenai vaksinasi dan juga adanya gelombang ketiga yang terjadi di beberapa negara, terutama pada saat ini di India. Kita berdoa agar sungguh-sungguh penanganan di setiap negara boleh ditangani dengan baik mengenai COVID ini. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk penanganan COVID yang masih terus dilakukan. Banyaknya penelitian-penelitian yang boleh dilakukan untuk vaksin dan sebagainya, dan beberapa vaksin yang sudah ada dan sudah diuji, dan bahkan mungkin dari setiap vaksin yang ada mungkin belum bisa dapat memberikan solusi yang pasti, tetapi kami sungguh berdoa ya Tuhan, vaksin-vaksin yang sudah ada ini boleh menjadi satu sarana yang dipakai untuk memperkuat imunitas tubuh, sehingga setiap rakyat pun boleh dididik dan boleh mengerti, tidak mengecilkan akan vaksin ini. Kami sungguh serahkan ya Tuhan, kami berdoa setiap pemerintah yang sudah berusaha untuk menanggulangi akan COVID ini, penyebaran yang terjadi, sungguh boleh diresponi oleh rakyat dengan benar. Juga untuk setiap negara-negara yang juga sedang menangani akan COVID ini, kami sungguh berdoa agar Tuhan juga boleh beri bijaksana kepada seluruh pemimpin-pemimpin negara untuk boleh memikirkan dengan serius mengenai vaksin ini. Jangan biarkan mengenai COVID ini, jangan biarkan ya Tuhan adanya satu gerakan-gerakan yang menghancurkan, yang membuat situasi semakin sulit. Tapi sungguh-sungguh setiap negara boleh memikirkan akan penanggulangan dengan baik. Kami berdoa untuk negara yang saat ini, negara India terutama, yang saat ini sudah mengalami akan gelombang yang ketiga dari COVID ini. Kami sungguh berdoa, Tuhan tolong, Tuhan beri bijaksana juga kepada pemerintah di India supaya sungguh-sungguh dapat menangani akan situasi ini. Kami berdoa untuk Indonesia pada saat ini, terutama untuk masa libur panjang yang akan ada berkenaan dengan Lebaran. Biarlah ini juga boleh ditangani oleh pemerintah dengan baik, dengan setiap aturan-aturan yang ada boleh ditaati oleh pemerintah, oleh rakyat, sehingga penanggulangan boleh dilakukan dengan baik. Kami sungguh serahkan Tuhan agar setiap rakyat dengan taat mengikuti peraturan yang ada, dan juga setiap kami sebagai orang Kristen juga boleh memberikan teladan dalam penanggulangan akan COVID ini. Kami serahkan sungguh ya Tuhan setiap kami semua, terutama kami yang sudah divaksin. Jangan biarkan kami juga akhirnya meremehkan dan kami melupakan akan prokes yang seharusnya terus
dijaga. Kami serahkan seluruh penanggulangan daripada COVID ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tutup akan doa syafaat kita ini dengan doa Bapa kami yang seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian lagu nomor 3. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita angkat pujian lagu nomor 3 sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Solomon Yo pada hari ini. Ya Tuhan, tiap jam, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita akan sama-sama merenungkan firman. Mari kita akan sama-sama membaca dari kitab Injil Yohanes. Mari kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan 9. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 9. Demikian saya akan membacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membaca firman-Mu. Kiranya di dalam hari yang kudus ini, saat kami beribadah kepada Engkau, setelah kami membaca firman, kami diberikan pengertian. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menguraikan, menjelaskan, dan melalui bibir mulutnya, Engkau boleh menyampaikan kata-kata yang boleh menghibur, menguatkan, mengajar, mendidik, dan membangun kami dalam iman, dalam kasih, dan hidup boleh berkenan kepada Engkau. Kami serahkan waktu di depan dan setiap renungan kami
kiranya berkenan kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapakah Yesus? Siapakah Yesus merupakan satu pertanyaan yang sangat amat penting. Dunia merasa mengenal Kristus, tapi banyak yang keliru. Yesus terlalu besar, terlalu mulia, terlalu agung, tak terjangkau. Kita bersyukur Dia tidak membiarkan kita meraba-raba di dalam kebutaan. Tetapi Dia mau menyingkapkan kepada kita siapa dirinya. Dirinya yang penuh anugerah. Kita sudah membaca dan mempelajari pada minggu yang lalu tentang Kristus yang pra-eksisten, yang adalah firman kekal, yang sudah bersama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Sebelum Dia lahir di Bethlehem, di Palestina, Dia sudah ada, pra-eksisten. Dia sudah bersama-sama dengan Allah, firman kekal, dan firman yang melalui Dia segala sesuatu dijadikan. Tapi satu momen dalam sejarah, Dia menjadi bersama-sama dengan manusia di dalam kehidupannya sebagai Yesus Kristus. Saudara mengenal Yesus merupakan anugerah yang terbesar karena tujuannya memperkenalkan diri, menyatakan diri Allah untuk melimpahkan anugerah, hidup dan keselamatan. Dia berkata, aku datang untuk memberi dunia hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dialah sumber kebaikan. Segala anugerah yang terbaik itu berasal dari Allah. Yesus itulah yang kita butuhkan karena Allah yang datang ke dalam dunia untuk boleh menjadi penyelamat kita. Seluruh dunia, seluruh pulau-pulau menantikan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Minggu lalu kita membahas ayat 1 sampai ke-3. Minggu ini kita akan membahas ayat yang ke-4 dan seterusnya. Di sana firman Tuhan mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dalam Dia, siapakah Dia? Jelas konteksnya sangat mudah, firman. Firman yang adalah pribadi ilahi yang selalu bersama dengan Allah Bapa dalam kekekalan. Pribadi kedua Allah Tritunggal yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Sekarang Dia datang untuk bersama-sama dengan kita. Apa yang unik dari doktrin Allah dan doktrin Kristus ialah bahwa Allah yang tersembunyi, Allah yang melampaui, Allah yang transenden, yang melampaui daya pikir, analisa, perenungan manusia. Sehingga bahkan filsuf yang terhebat sekalipun tidak mungkin menjangkau Dia, kecuali hanya diberikan pengertian bahwa ada satu Allah yang maha kuasa, yang maha bijak, yang maha baik. Lebih daripada itu mereka tidak bisa menjangkau, melampaui. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam kegelapan manusia Allah berbelas kasihan. Dia menyatakan terang, Dia menyatakan diri sebagai satu pribadi historis. Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi jadi manusia. Dia yang di dalam kekekalan yang tak terjangkau. Satu saat Dia diam bersama dengan manusia. Tujuannya lah untuk melalui kehadirannya melimpahkan anugerah yang tak habis-habisnya. Keselamatan kepada manusia yang binasa di dalam dosa, yang tanpa pengharapan, diberikan hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup. Maka kita melihat ungkapan ini, frasa ini, nats ini begitu indah. Di dalam Dia ada Zoe. Di dalam bahasa studi kita tahu apa namanya dua istilah yang anak-anak sekolah belajar, biologi, ada zoologi. Ya, tetapi saudara di dalam pengertian teologis pembedaannya lebih dahsyat. Biologi adalah satu kehidupan bios, kehidupan fisik. Sedangkan zoe
seringkali dipakai dalam Alkitab menunjukkan kepada sesuatu hidup rohani, hidup yang melampaui yang fisik, hidup yang kekal. Yaitu ketika kita manusia yang berdosa, terhilang di dalam dosa, binasa dalam dosa, Allah datang sebagai gembala yang baik, datang mencari domba yang tersesat. Dia datang untuk memberikan kita anugerah melalui dia memberikan hidupnya. Dia memberi kita hidup yang kekal. Saudara, minggu lalu juga kita diajarkan bahwa mengenal siapa pribadi, identitasnya yang melakukan satu perbuatan, maka perbuatan itu mempunyai nilai menjadi berbeda. Ketika seorang yang biasa melakukan suatu tindakan kebaikan, itu mungkin mengagumkan. Tapi seorang agung melakukan satu pertolongan kepada orang yang biasa, kita melihat suatu kerendahan hati yang luar biasa. Maka sangat penting mengenal siapa pribadi di balik yang melakukan satu tindakan. Sangat penting untuk kita mengenal siapakah firman Yesus Kristus yang telah memberikan, yang menjanjikan Zoe, hidup itu kepada kita. Setiap orang merasa dia terpanggil untuk memberikan satu pengharapan hidup kekal dengan berbagai syarat-syarat, ajaran-ajaran untuk boleh dilakukan agar harapan manusia beroleh hidup yang kekal dapat diperoleh. Tetapi saudara, kalau pribadi di belakangnya sendiri bermasalah dan tidak memiliki hidup, apa yang dapat kita harapkan dari mereka? Kita bersyukur firman itu yang adalah Allah yang kekal, yaitu yang menjadi inkarnasi dan pribadi Yesus Kristus. Dialah sekaligus pencipta yang maha kuasa, sumber keberadaan. Dia sekaligus adalah penebus, sumber hidup berkelimpahan yang memberikan kepada kita satu kuasa penebusan untuk memberi kita hidup yang kekal. Di dalam dialah, hanya di dalam dia kita beroleh hidup yang kekal. Hidup dalam satu kualitas keselamatan. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-26 dikatakan bahwa sebab seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Anak memiliki hidup dalam dirinya bukanlah sesuatu yang tidak dimiliki, yang kemudian baru menjadi ada. Tetapi di dalam kekekalan, di dalam kepribadian yang kekal, sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, dia memiliki hidup, dan hidup itu diberikan kepada manusia yang membutuhkan. Saudara, inilah kebutuhan kita, hidup yang kekal. Kita memiliki satu masalah yang besar dalam hidup kita, yaitu adanya dosa, adanya kematian, derita, pertikaian, hidup yang penuh dengan kondisi terkutuk dan sia-sia. Begitu kasihan. Kadang dalam kehidupan ini kita larut, kita hanyut. Kadang dalam hidup ini kita tidak memiliki kesadaran problem. Karena kita itu telah terfokus kepada apa yang membuat kita terhambat, kita mengalihkan dari masalah kita yang sesungguhnya. Tetapi ada waktu-waktu kita disadarkan, realita hidup yang sebenarnya sangat menjadi problem, yaitu setiap orang menghadapi kematian. Ada penderitaan, ada kesia-siaan. Itulah sebabnya saudara, ada orang berusaha untuk memahami makna hidup. Tetapi kadang kehidupan di tengah kesibukan membuat kita terhalang sehingga kita tidak memikirkan. Kita hidup dalam sesuatu bayang-bayang, lamunan-lamunan daripada ketidakrealitaan. Dan semua itu palsu. Sampai ketika semua dinyatakan kosong, semua itu fana. Ketika kita menghadapi kematian, menghadapi kekekalan, kita baru tahu semua yang kita ributkan, yang kita kejar itu adalah tidak penting. Maka kita mulai memfokuskan kepada apa yang penting. Saudara, kita melihat apa yang saat ini terjadi di India. Seluruh dunia melihat kepada apa yang terjadi di India dengan satu rasa prihatin yang besar. Mereka dulunya merasa sudah menang atas COVID, mereka sukacita sekali. Siapapun akan sukacita. Nanti waktu COVID bisa berlalu, bisa diatasi, kita akan sangat bersukacita. Setiap kali melihat adanya orang memakai masker, maka kita melihat bahwa problem itu masih nyata. Jangan lupa, ya, kita harus bisa melihat tanda-tanda. Orang-orang di India
begitu banyak yang tertular. Jumlah penularan satu hari 300-an ribu, yang meninggal itu sangat banyak. Lalu ada banyak sekali laporan menyatakan bagaimana orang-orang tidak mendapatkan perawatan, tidak cukup rumah sakit, dan banyak yang meninggal. Orang-orang yang berseru memohon perbantuan, tolong mama saya, ibu saya itu sangat menderita, minta 1 menit saja dokter untuk merawat. Banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan. Terus berdatangan orang yang kena COVID. Bagaimana orang yang sudah kesulitan, lalu kemudian adiknya itu mencoba membangunkan. Tak lama kemudian bapak itu pun meninggalkan anak-anaknya. Saudara, begitu banyak orang dalam satu derita, sampai dikatakan di tengah kondisi demikian, dalam kondisi kesakitan, tidak ada harapan, tidak ada yang bisa membantu, dokter, tenaga medis kurang, sampai ada yang melakukan tindakan nekat bunuh diri. Saudara, betapa sangat memilukan kondisi ini. Dan tempat lain mungkin belum mengalami, tapi tidak bisa tenang-tenang dan tertawa. Karena kita berada dalam satu dunia yang sama, satu dusun global. Kita harus mempunyai satu keprihatinan dan bersama-sama mendoakan, dan kalau ada yang mampu harus memberikan pertolongan supaya seluruh dunia suatu saat bisa melewati daripada COVID ini. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah kesusahan yang dialami oleh orang-orang India, dan kita harus berdoa untuk mereka. Bagaimana jikalau suatu saat ada orang yang datang dan membawa obat yang memang terbukti bisa mengobati. Saya mendapatkan satu berita bahwa ada 2 macam obat yang sudah pernah dikatakan menolong orang. Ya, yang satu adalah semacam terapi sinar, yang satu lagi adalah obat yang pernah dipakai dan bisa menolong orang. Tapi saya tidak mendengarkan kabar apa-apa lagi. Apakah itu masih diteruskan uji coba, belum resmi untuk diproduksi massal, atau belum bisa menjangkau dan sebagainya. Saudara, jikalau memang obat itu benar-benar mujarab dan telah diakui dan diproduksi, lalu buru-buru orang bawa ke India, maka India akan penuh dengan pengharapan. Orang akan sungguh mendapatkan suatu penghiburan, mendapatkan kelegaan. Dan jikalau orang yang dalam terkapar susah, lalu diobati, lalu menjadi pelan-pelan menjadi sembuh, lalu menjadi hidup dan tidak binasa, maka betapa luar biasa sukacita ini. Saudara, peralihan demikian itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat suatu perubahan. Orang dalam satu kondisi yang begitu mengerikan, penuh putus asa, penuh dengan kesusahan. Saudara, kita tidak ada di sana, hanya bicara. Tetapi kalau kita di sana, maka kondisi itu sangat mengerikan. Kita mempunyai juga satu bahaya laten yang terbesar dalam hidup manusia, yaitu dosa. Dosa adalah suatu kuasa perusak, suatu kuasa yang menghancurkan dalam diri manusia. Semua yang baik di dalam hidup manusia, baik dalam pribadi kita, dalam masyarakat, dalam seluruh institusi, semuanya itu dirusak. Maka hidup manusia penuh dengan kerusakan luar biasa. Kita dengarkan satu kabar, ada orang yang kemudian ditangkap karena melakukan suatu kriminal yang sangat tidak manusiawi. Di dalam saat ketika orang harus melakukan perjalanan, lalu perlu dilakukan rapid test ataupun PCR, ya. Lalu kemudian ternyata alat-alat yang dipakai untuk lakukan pengetesan itu sudah katanya daur ulang, bekas pakai. Mungkin ada orang yang tertular, mungkin ada yang kena bahaya. Saya tidak bisa membayangkan ada orang tidak punya hati nurani, sangat tidak manusiawi untuk membahayakan orang lain, bahkan merugikan negara yang keluarkan uang puluhan triliun untuk saat ini. Baru berapa puluh triliun, mungkin nanti akan keluar lagi supaya program vaksinasi untuk bisa menolong ini dapat diturunkan jumlah penularan. Tapi ada orang melakukan penularan dengan cara-cara yang demikian. Inilah manusia yang berdosa. Dosa telah merusak kemanusiaan, merusak akan semua nilai yang baik, merusakkan hidup kita, penuh pertikaian, penuh penderitaan, penuh kematian, penuh kengerian, penuh dengan kesusahan. Dalam kondisi inilah Yesus Kristus datang dan dia menegaskan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. 2 kali dia mengatakan bahwa dialah
sang hidup. Yang pertama dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Artinya dia yang bangkit pernah mati. Dia mati bukan karena satu kesalahan dia, tetapi dia mati untuk mengalami kematian orang berdosa, supaya melalui kuasa hidupnya dia mematikan kuasa kematian, supaya melalui kebangkitannya memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saudara, dia mengalami kematian kita supaya kita dilepaskan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Kenapa tidak ada orang, nabi, pendiri agama manapun yang tidak bisa mengatakan itu? Karena dialah sang firman, di dalam dia ada hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan anugerah seperti yang diberikan oleh Yesus, sehingga hanya kepada dia manusia bisa berharap. Dan Yesus harus dengan jujur mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Puji Tuhan. Di dalam dia ada hidup. Hidup kekal. Sumber hidup diberikan pada kita. Dengan dia datang. Dia mati. Dia bangkit. Dia sang kebenaran. Dia jalan. Dan dia memberikan hidup yang kekal. Untuk membebaskan kita dari semua kuasa dosa dan kematian. Dan semua apa yang buruk. Yang berikutnya saudara di ayat yang keempat yang B. Dikatakan bahwa dan hidup itu adalah terang manusia. Apa arti ungkapan ini saudara? Yesus menegaskan bahwa dialah sang terang. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan beroleh terang hidup. Inilah kita kemarin minggu lalu mengatakan kenapa Injil Yohanes adalah Injil yang begitu sederhana anak-anak muda mempelajari. Tetapi begitu dalam sampai para teolog tak selesai untuk mendalami. Terus penuh dengan kedalaman. Setiap kalimat, setiap kata penuh dengan doktrin yang tinggi. Dengan sangat teologis, sangat rohani, luar biasa. Terang adalah anugerah. Terang adalah keselamatan. Terang itu adalah pewahyuan. Terang itu adalah kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Tapi kalau pengetahuan tanpa kehidupan, itu bukan pengetahuan yang baik. Anda bisa dapatkan pengetahuan, tapi mungkinlah pengetahuan yang membawa kepada satu kondisi yang membuat Anda despair. Anda menjadi stres, Anda menjadi ngeri karena pengetahuan, berita-berita buruk, pengetahuan tentang kecelakaan. Satu fakta yang dibukakan dengan keberdosaan, kekacauan, kehancuran, malapetaka. Maka ketika pengetahuan itu diberikan pada kita, itulah kegelapan, kengerian, kematian. Tidak ada orang yang memiliki anugerah seperti Yesus. Sehingga dia memberikan kepada kita satu terang kebenaran, terang anugerah, terang pengharapan. Dialah satu-satunya yang melaluinya kita beroleh penebusan, keselamatan di dalam rancangan Allah, di dalam kekekalan. Melalui dialah kita beroleh terang keselamatan. Puji Tuhan. Ayat yang kelima kita belajar, kita membaca. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, setiap kalimat begitu luar biasa. Apa yang kita bahas pun tidak pernah selesai. Karena akan terus kita renungkan di sepanjang hidup kita dalam mengiringi Tuhan. Saudara, terang dan kegelapan adalah dua entitas, dua keberadaan yang bertentangan. Kegelapan selalu dirujuk atau dipakai sebagai metafor bagi sesuatu kebenaran moral rohani. Atau sesuatu hal yang bersifat katakanlah active evil, satu kejahatan yang bersifat aktif, kuasa perusak. Kegelapan adalah dosa, kejahatan, kerusakan, dusta, fitnah, perselisihan, kebencian, pembunuhan, nafsu jahat, semua hal yang buruk. Itulah kegelapan. Sedangkan terang selalu diasosiasikan dengan
apa yang baik. Bahkan agama manapun sering memakai kata terang untuk menyatakan hal-hal luhur di dalam ajaran mereka. Maka di dalam iman Kristen, terang itu adalah pewahyuan. Terang itulah kebenaran, anugerah, kuasa penebusan, keselamatan dari Allah. Dua entitas itu bertentangan. Dan firman Tuhan mengatakan terang itu, yaitu Yesus yang adalah terang, membawa pewahyuan dan keselamatan dan anugerah itu, bercahaya di tengah kegelapan, di tengah kerusakan, di tengah dosa, di tengah penistaan, di tengah percederaan, di tengah akan pemberontakan manusia, di tengah kematian. Lalu terang itu menyinari, menguasai. Di mana terang itu datang, kegelapan itu akan sirna atau terusir. Sebaliknya kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Saudara, kita bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang begitu luar biasa. Setiap elemen-elemen, setiap hal yang disebutkan di dalam prolog itu adalah satu pengantar kebenaran-kebenaran yang sangat penting. Kalau di dalam bahasa mungkin katakanlah sains atau lebih tepatnya filsafat, maka setiap hal yang dibicarakan dalam prolog ini adalah prinsip-prinsip utama. Ya. Hal-hal yang begitu mutlak. Di dalam 1-3 kita belajar tentang pribadi Allah, tentang Tritunggal, tentang relasi intrapersonal Tritunggal, tentang penciptaan dan pencipta, tentang firman, tentang anak Allah yang inkarnasi jadi manusia. Ini semua adalah doktrin yang teragung, termulia, terpenting. Sedangkan dalam ayat yang keempat dan kelima, bicara mengenai hidup yang tadi kita jelaskan. Begitu penting semua orang menginginkan. Tentang terang, sesuatu yang begitu penting. Satu pewahyuan, keselamatan. Dua ini adalah saling berkaitan dengan keselamatan. Dan lawan daripada kedua hal ini yaitu hidup dan terang adalah kematian dan kegelapan. Inilah yang kita mau hindarkan. Yang ketika dalam kondisi biasa kita bicarakan enteng. Siapa yang mau pergi ke India? Orang aja mau larikan diri dari India. Ada yang pernah sudah masuk kemudian ditahan. Dan saat ini mungkin yang memberikan akses masuk secara tidak prosedural itu sedang diadili, ditangkap. Karena itu bisa juga membahayakan penduduk Indonesia. Siapa yang mau pergi ke India? Justru ekspat warga negara dari berbagai negara lain oleh negara mereka disuruh tinggalkan. Sedangkan rakyat India begitu kasihan. Inilah suatu kondisi dalam dunia yang penuh kegelapan, penuh dengan kematian. Kita bicara COVID, tapi COVID bukan satu-satunya masalah manusia. Ada masalah yang lebih besar, yaitu dosa. Dunia ini jahat, manusia sudah dicemari oleh kejahatan. Alkitab berkata bahwa manusia itu dari sejak kecilnya, sejak dari lahirnya, keinginannya selalu berbuat apa yang jahat. Seperti virus begitu mudah menyebar, menimbulkan pandemik kejahatan, kegelapan. Tidak perlu banyak diajar. Dari kecil manusia berbohong, berdusta, mengiri, lalu kemudian melakukan banyak hal-hal yang melukai orang lain, merusak kehidupan, tatanan masyarakat, dan dunia menjadi rusak, menimbulkan kerusakan dalam hidup mereka sendiri. Tetapi kita bersyukur ketika terang itu muncul, ketika Kristus datang, maka Injil, anugerah dari Yesus Kristus bercahaya. Dan kegelapan itu disirnakan, diusir, dan kemudian boleh menjadi satu berkat. Dunia yang gelap boleh menjadi dapat pengharapan dan terang. Dunia yang makin rusak, tetapi ada Injil yang boleh menyetop dan menobrak agar kegelapan itu justru dibuat undur. Dan sinar terang anugerah Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Ada satu masa-masa di mana orang terlalu jahat sehingga mestinya dimusnahkan saja. Tetapi ketika Injil, anugerah, firman Allah datang, maka di situ ada pengharapan. Dan pengharapan tertinggi adalah ketika Yesus Kristus datang sendiri ke dalam dunia dalam bentuk pribadi yang akan melayani sebagai hamba yang akan mati di kayu salib. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang boleh mengalami anugerah itu. Yang di dalam Kristus menerima firman
dan memperoleh hidup, memperoleh terang kebenaran, terang kasih, terang anugerah, terang keselamatan. Dan yang berikutnya, bukan hanya kita mengalami, kita boleh menyebarkan, kita boleh menjadi alat pembawa damai, pembawa kebaikan, pembawa kasih, pembawa Injil. Tidak boleh orang Kristen itu turut melakukan apa yang busuk, jahat untuk mencelakakan orang lain, untuk merugikan orang lain. Itu bukan spirit Kristus. Kristus telah merelakan diri untuk rugi, berkorban untuk keselamatan orang lain. Orang Kristen tidak boleh melakukan kecurangan untuk untung sedikit, membahayakan nyawa orang yang begitu mahal. Orang Kristen tidak boleh menjadi penyebar daripada pertikaian. Orang Kristen harus menjadi pendoa syafaat, berbuat kebaikan, memberikan satu hal-hal yang membuat dunia ini menjadi baik. Dimensi inilah yang telah diberikan secara luar biasa di dalam perjanjian baru, di dalam Yesus Kristus zaman baru, melalui kehadiran Yesus yang melampaui perjanjian lama. Yang kita baca di dalam perjanjian lama, kitab Musa dan para nabi, tetapi masih menantikan ketika Mesias datang, anugerah terbesar itu baru dinyatakan secara maksimal, secara penuh keberkatan terbesar di dalam Yesus yang berkarya bagi kita. Luar biasa, setiap kebenaran ini begitu agung dan perlu kita dalami lebih dalam lagi. Sekarang kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Ke-6 dan ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saudara, sebelumnya Rasul Yohanes berbicara tentang terang. Rasul Yohanes adalah yang menulis, yaitu penulis Injil ini, murid Yesus. Dia berbicara mengenai terang dari pertama sampai kemudian ayat yang keempat. Sekarang ayat yang ke-6 dan seterusnya. Dia berbicara tentang satu pribadi yang lain, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, kehadiran Mesias adalah satu perkara yang paling penting. Sejarah keselamatan, satu benang merah, rencana keselamatan Allah. Ada satu titik di mana seluruh dunia inilah fokusnya. Orang-orang perjanjian lama memandang pada titik ini. Orang-orang perjanjian baru sampai kita sekarang sampai akhir zaman melihat kembali pada titik Kristus. Yesuslah pembela akan dunia, pembela daripada zaman, dan melaluinya lah kehadiran daripada anugerah, kehadiran Yesus dalam dunia, munculnya, datangnya, hadirnya Mesias adalah apa yang telah dinubuatkan, bahkan dirancang oleh Allah dalam kekekalan, menjadi suatu keselamatan yang begitu penting, ditunggu, dinantikan, dipersiapkan oleh para nabi. Begitu banyak nubuat disampaikan mengenai Yesus, kehadiran Mesias, juru selamat itu. Maka seluruh Alkitab ada begitu banyak bicara mengenai kedatangan Mesias. Tetapi kedatangan Mesias yang begitu besar harus didahului seorang yang melayani, seorang pendahulu, seorang yang membuka jalan, seorang yang dikatakan sebagai utusan Tuhan, seorang saksi. Dan Tuhan untuk meninggikan, mempersiapkan Mesias itu, ada satu orang diutus. Itulah peran daripada Yohanes. Dia bukan terang itu, tapi dialah yang mempersiapkan, menunjuk inilah terang itu. Untuk supaya jangan sampai ada orang yang luput dan tidak memperhatikan. Yohanes akan dipakai menjadi seorang nabi yang besar, nabi yang begitu berkuasa, nabi yang begitu tanpa tedeng aling-aling, tanpa sungkan, dengan penuh keberanian dan meresikokan diri. Dia menyampaikan kebenaran, meminta orang, menuntut orang bertobat untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah, kedatangan juru selamat. Maka Yohanes menunjuk nanti akan datang setelah aku. Dialah Mesias, dialah anak Allah, dialah domba Allah yang akan menghapuskan dosa manusia. Maka inilah peran daripada Yohanes Pembaptis. Tujuannya apa? Tujuannya lah supaya melalui
pelayanannya orang sampai kepada Yesus, mengenal Yesus, menerima, beriman pada Yesus, supaya mereka boleh percaya dan diselamatkan. Itulah ayat yang ke-7. Saudara, Yohanes seorang yang sangat besar, hatinya besar, rendah hatinya dalam. Dia seorang yang begitu luar biasa. Pengkhotbah yang menarik orang dari kota, pembesar-pembesar, sampai pergi ke padang gurun yang kering kerontang, yang banyak hanya bebatuan, yang tidak menarik, hanya untuk melihat Yohanes Pembaptis berkhotbah. Begitu berwibawa, begitu berkuasa, penuh dengan pengurapan roh. Sehingga dialah seorang nabi yang besar. Tuhan Yesus mengkonfirmasikan bahwa dia adalah yang terbesar dari orang-orang yang lahir dari perempuan. Artinya dia manusia, orang yang besar sekali. Saudara, tetapi ketika dia mendapatkan banyak sekali pengikut yang menghormati seorang nabi seperti itu, waktu tiba ketika Yesus Mesias datang, dia mengatakan, inilah domba Allah. Inilah yang aku katakan yang akan membawa keselamatan. Aku dibanding sama dia, untuk buka tali kasut pun tidak layak. Saudara, membuka tali kasut itulah perbuatan daripada hamba yang paling hina. Yang bukan yang paling hina tidak lakukan. Hamba biasa pun tidak lakukan. Tetapi Yohanes Pembaptis mengumpamakan dia bahkan dibanding sama hamba yang paling hina. Dia pun lebih hina kalau dibanding dengan Kristus. Betapa jauh perbandingannya. Dan dia mengatakan bahwa dia harus bertambah, aku harus berkurang. Begitu luar biasa Yohanes Pembaptis. Dipakai Tuhan dengan penuh kuasa. Menarik banyak orang datang dan mereka dibaptis. Membawa banyak orang menjadi pengikut dia. Sampai di Kisah Rasul masih ada pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Sangat besar dia. Tetapi dibandingkan dengan Yesus, sekalipun dia nabi yang besar, dia menjadi tidak ada artinya. Karena dia bukan terang itu. Ada yang ke-8 dan 9. Dia bukan terang itu. Tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia bukan terang itu. Dia boleh besar. Tetapi terang sejati, pembawa keselamatan itu bukan Yohanes. Yang akan menghapuskan dosa manusia adalah Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Saudara, demikian juga kita dalam melayani. Kadang seorang pendeta begitu luar biasa. Dalam wibawa, di dalam karisma, di dalam penjelasan firman, dalam pelayanannya. Bisa sangat menggugah orang. Dan membuat orang sangat diberkati. Dan mereka mengikuti, mereka menghormati pendeta tersebut, mendengarkan ajarannya. Tetapi sebaik apapun juga, saudara, pendeta itu bukanlah juru selamat. Karena juru selamat itu hanyalah Yesus. Sehingga iman jemaat itu harus tertuju kepada Yesus. Bukan kepada kita, bukan kepada pendeta. Bukan kepada Yohanes Pembaptis. Demikianlah kita harus melihat pada terang yang sesungguhnya. Saudara, kita bersyukur Yohanes telah menjadi saksi yang setia. Dan dia melayani dengan sebaik-baiknya. Supaya orang tidak luput untuk tahu. Yesuslah juru selamat yang datang di tengah dunia. Dan melalui dia kita tahu beberapa murid Yesus yang penting adalah mantan murid Yohanes Pembaptis. Ya, mereka itu mungkin adalah Yohanes sendiri, mungkin adalah juga Simon Petrus, Andreas, beberapa orang. Mereka itu kemudian berpindah untuk ikut Yesus. Dan Yohanes sendiri tidak menjadi jealous, tidak menjadi susah hati. Dan ketika dia tahu ada orang memberi laporan, dia mengatakan, good is good. Ini yang benar. Dia harus bertambah, aku harus berkurang. Karena terang sesungguhnya adalah dia. Karena dalam dialah ada hidup, ada terang kehidupan. Dialah firman yang inkarnasi. Seluruh bangsa mengharapkan pengajarannya. Seluruh umat manusia mengharapkan penebusannya. Seluruh umat manusia mengharapkan hidup kekal yang hanya dia sanggup memberikan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memperdalam iman kita kepada siapa kita percaya. Dan bagaimana iman kita harus bercagak penuh
kuat hanya berpaut pada Dia dan melayani, memuliakan Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mulialah nama-Mu. Kiranya kami semakin mengenal Yesus yang Allah sumber hidup, yang di dalamnya ada hidup. Kami mencari segala sesuatu. Kami bekerja, kami studi, kami bekerja untuk mencari nafkah, mencari kekayaan supaya kami bisa bahagia. Kami mencari dokter, kami mencari berbagai hal, lakukan olahraga yang ketat untuk mendapatkan satu happiness, kesehatan, kebahagiaan. Kami ingin membangun rumah tangga, kami ingin hidup yang bahagia. Kami menghindari segala susah. Tapi Tuhan, kami belajar bahwa hidup itu ada hanya dalam Yesus Kristus. Terang hidup, terang anugerah itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Tidak ada bahagia, tidak ada hidup kekal di luar Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa hidup itu tidak lagi terus jauh dari kami. Karena Allah yang tersembunyi, yang karena dosa terhalang untuk kami mendatangi, menjangkau. Sekarang Dia itu datang. Allah mendekati kami. Dia datang kepada kami. Dia diam di dalam tenda manusia. Dia berdiam di tengah-tengah kami. Itulah inkarnasi. Itulah firman yang menjadi daging. Firman yang mempunyai tubuh. Supaya melalui tubuhnya Dia mempersembahkan suatu korban hidup, korban penebusan dosa. Untuk memberi kami hidup, memberi kami anugerah, memberi kami keselamatan, memberi kami terang kebenaran. Hidup yang telah dilepaskan daripada kegelapan. Untuk boleh terang anugerah, terang keselamatan, terang kebenaran, terang kasih karunia. Kami bersyukur, iman kami hanya di dalam Engkau. Engkaulah harta kami, Engkau lebih penting dari kami. Kami mau memuji-muji Engkau dalam ibadah kami. Bukan kami yang penting. Dalam ibadah ini bukan kami yang penting. Bukan kami yang mesti dilayani. Engkaulah yang dilayani melalui ibadah kami, pujian kami, hati kami yang kami persembahkan. Dan dedikasi kami, doa kami, komitmen kami untuk boleh beriman, mengasihi, setia, melayani Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang bagi kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian lagu yang keempat, Bangkitkan Jiwaku. Sambil kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan mendukung pekerjaan Tuhan dalam gereja kita melalui QR Code yang nanti akan ditayangkan ataupun melalui transfer bank yang sudah kita mungkin ketahui. Bangkitkan jiwaku. Padamu Tuhanku, ku bersandar pada firman-Mu. Dengarlah doaku yang hina dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai aku dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Berilah Roh-Mu dalam hatiku, bakarlah cemar dan dosaku. Biarlah pekerjaan-Mu jadi, oh bangkitkan
bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Bangkitkanlah aku ya Tuhan, karku sukacita dalam-Mu. Beriku kekuatan dan kemenangan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Kita akan sama-sama berdoa bagi persembahan. Saudara Kevin akan memimpin kita di dalam doa persembahan, doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami memberikan kami kesempatan dapat beribadah kepada-Mu. Dan kami berterima kasih atas firman yang telah diberitakan oleh Pendeta Solomon Yo. Kami sudah mengumpulkan sebagian dari yang kami miliki Tuhan, yang terlebih dahulu telah Engkau titipkan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan untuk menggunakannya untuk melakukan pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang akan mengelolanya, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan untuk orang-orang yang mengelolanya sehingga dapat digunakan dengan tepat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan sama-sama menyimak sejumlah pengumuman. Pendaftaran ibadah offline dibuka setiap minggu. Mari yang bisa untuk ibadah offline, kita boleh bergabung di gereja kita untuk sama-sama beribadah dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Ada kontak yang bisa kita akses. Berikutnya adalah adanya gathering sekolah minggu pada jam 4 sore. Ya, jam 4 sore kita akan ada satu gathering sekolah minggu dari kelas Baduta sampai dengan kelas 6 SD. Mari kita boleh bersama-sama mendorong anak kita pada sore hari ini, mengingatkan mereka, mungkin sebagian anak-anak sudah tahu atau orang tua sudah tahu, ini diingatkan. Yang berikutnya adalah pelayanan KKR regional online, bersyukur untuk sekolah-sekolah anak-anak yang boleh dijangkau di tengah pandemik, tidak menghalangi kita bisa melayani, dan kita lakukan secara online melalui Zoom ataupun Google Meet. Lalu mulai besok, hari Senin sampai Sabtu ada satu pelayanan yang disebut Pondok Kasih, yaitu di masa ada masa puasa, masa sekolah, ada kesempatan untuk anak-anak boleh diberikan pelayanan KKR regional, mereka diberikan bimbingan-bimbingan dengan firman Tuhan. Kita doakan bagi para pengajar firman, pengkhotbah KKR regional dan murid-murid, dan juga untuk semua fasilitas internet yang bisa dipakai. Kiranya Tuhan memberkati. Yang berikutnya adalah saudara, kegiatan rutin yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini, yaitu hari Rabu ada persekutuan doa, kemudian hari Jumat ada persekutuan pemuda. Kita akan sama-sama belajar, demikian juga remaja pada hari Sabtu. Mari kita boleh mengikuti semua program, mendukung, mengingatkan para remaja, pemuda, dan setiap jemaat di dalam seluruh kegiatan ini. Rabu doa, Jumat pemuda, dan Sabtu remaja. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara tetap menjaga diri di tengah masa pandemik ini. Pandemik mungkin masih akan lama. Kiranya Tuhan beranugerah pada waktunya. Tuhan akan memberi anugerah. Apakah vaksinasi yang akan berjalan dengan baik, atau melalui obat, atau kita diberikan kekuatan. Tetap jaga protokol,
Tuhan memberkati semua usaha, semua kegiatan, semua studi, dan juga akan ibadah dan kerohanian kita. Jangan kita mengabaikan. Mari kita akan bangkit berdiri dan bersama-sama kita naikkan pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang dari kekal sampai kekal tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kiranya anugerah yang berlimpah yang dicurahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus anak Allah yang telah mengorbankan dirinya melalui kematiannya yang penuh dengan kuasa penebusan di Kalvari, bangkit dan naik ke sorga, selalu bersahabat bagi kita. Kiranya Allah Roh Kudus penghibur sejati yang mementeraikan kita menjadi miliknya, yang selalu menyertai dan membimbing kita. Allah Tritunggal itu memampukan kita untuk boleh menyatakan terang Kristus di tengah dunia, dan kita boleh mengalami dan menyatakan pada dunia akan hidup Allah dalam diri kita, keselamatan yang ajaib yang boleh membawa banyak orang ikut bersama-sama kita menjadi penyembah Allah Tritunggal, Allah yang sejati. Bagi kemuliaan Allah Tritunggal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.